Kalau begitu kita mulai masuk ke materi ya, ke yang mau kita bahas hari ini ya, yaitu chapter 9 dan 10 dari J.K. Johansen. Terus yang ingin saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian, ya, buku wajib saudara sudah harus punya. Ya, artinya tidak ada jalan lain karena perpustakaan ditutup, mau tidak mau harus online. Ya, online sudah harus saudara miliki itu buku itu. Kenapa begitu? Karena pertanyaan dari UTS nanti 80% berasal dari buku wajib. Ya, kalau tidak ada buku wajib, saudara tidak bisa mempelajari dengan baik. Nah, kalau tidak bisa mempelajari dengan baik, nanti bagaimana bisa menjawab? Ya, jadi ini yang saya sampaikan pada saudara-saudara. Dan selanjutnya, saya harap saudara juga sudah mulai membaca-baca. Ya, sebab ini sudah pertemuan ke-6, minggu depan pertemuan ke-7. Nah, kalau sudah pertemuan ke-7, berarti segera kita akan mengalami UTS. Ya, UTS itu saya lagi selesaikan dengan pihak program studi dengan Ibu Ida Puspita, belum selesai, jadi belum bisa saya umumkan sekarang. Jadi saya dosen, ya, saya ingin ya, bersama-sama Anda supaya kita berdua bisa sukses. Apa itu sukses di mata saya? Anda lulus dengan nilai minimum B. Syukur-syukur kalau A. Ya. Tapi jangan cuma C. Kalau C itu saudara juga mengecewakan. Dan tekad ini tidak bisa kalau ada sendirian tanpa saya. Ya. You alone cannot do that. Nah, jadi Anda mesti bersama-sama saya. Saya sendiri, I alone cannot do that without you. Jadi artinya apa? Ya, you and I, we must work together hand in hand supaya kita bisa mendapatkan nilai B paling sedikit. Nah, apa yang saya sampaikan, jangan anggap itu sebagai beban. Buat apa saya membebankan saudara-saudara? Ya, tapi berdasarkan pengalaman saya mengajar, dimanapun harus belajar seperti itu. Ya, inilah kelemahan utama dari bangsa kita, bukan cuma Untar saja. Ya, saya juga mengajar di Australia, di Canberra University. Ya, saya juga menjadi semacam thesis committee ya, dari Erasmus University di Rotterdam. Di Eropa itu Erasmus sangat terkenal. Ya, Pak Kwe Kian Gi misalnya itu lulusan dari Erasmus. Ya, jadi saya bimbing disertasi dari Hajo namanya, Hans Joachim Louis Benders, orang Jerman, tapi dia kuliah di Rotterdam. Ya, jadi pengalaman saya sudah lumayan. Di Indonesia saya sudah menghasilkan kurang lebih 30 doktor ya, di Pancasila segala, bukan cuma tesis S1 lagi, skripsi, udah program 3. Jadi menurut saya itu yang paling baik, yaitu saudara belajar, saya membimbing. Kalau ini tidak dipenuhi, ya, saudara membantah tidak mau belajar, saya sudah tidak bisa apa-apa lagi. Ya. Ya, kalau saudara sudah membantah nggak mau memiliki buku wajib, ya, saya tidak bisa apa-apa lagi. Ya, saya hanya bisa dan mau membantu mereka yang bertekad untuk lulus dengan baik. Dan jangan lupa kalau saudara mengambil misalnya skripsinya, ya, artinya konsentrasi pemasaran, saudara harus lulus mata kuliah saya ini. Ya, jadi ini yang saya sampaikan. Terima kasih banyak. Ya, jadi nanti sepanjang perkuliahan jangan di off-kan, terus di on-kan. Namun nanti pada akhir perkuliahan hari ini saya akan ya, juga melakukan absen. Biasanya saya tidak mau lama-lama. Ya, nanti akan terjadi saudara terlambat menjawab. Ya, sedangkan saya sudah absen saudara sudah saya coret. Jangan sampai ini terjadi ya, dalam bagi kita ini. Ya, ini yang saya sampaikan. Saya minta saudara perhatikan dengan baik-baik. Saya akan coba buka chapter 9 ya, dari buku Johansen.
Dan saya harapkan saudara sudah memiliki ini. Ya. Kalau saudara belum memiliki, pertanyaannya nanti saudara menjawab UTS saya dari buku apa gitu. Ya, jadi harus hati-hati. Saudara sudah melihat ya, di layar saudara ada global marketing. Ada? Halo? Ada Pak. Ada, bagus. Nah, kita akan ikuti. Kalau saudara punya bukunya juga, saya harap saudara ikuti juga. Ya, tinggal buka buku, saudara bisa lihat. Nah, tempo hari kita bahas. Kenapa? Ini punya edisi berapa ya Pak? Kenapa? Buku edisinya beberapa ya Pak? Ada di RPS. RPS saudara. Ya, tinggal baca saja. Semua sudah ada di RPS. Berarti saudara tidak baca buku itu, RPS itu ya. Sudah saya masukin Brian Hangdaka. Ya, tinggal saudara buka RPS itu kelihatan. Ya, jadi sekarang ini kita bicara local marketing in new growth market. Ya, pada kesempatan yang lalu kita bahas mengenai saturated market. Ya, artinya market yang terdiri dari negara-negara maju. Nah, sekarang kita bicara negara-negara yang sedang berkembang, new growth market yang berbeda pada hakikatnya. Ya, beberapa basic marketing di new growth market. Ya, mari kita lihat. Ya, pada new growth market, ya, artinya pasar yang sedang tumbuh, ya, terjadi ada paling sedikit dua variabel ya, yang menyebabkan new growth market itu sulit berkembang sebenarnya dari zaman dulu sampai sekarang. Ya, mereka itu adalah negara-negara yang kaya dengan natural resources, ya, bahan baku atau raw materials, ya, tetapi dari sejak zaman dulu kala sekali mereka selalu menderita. Ya, mereka menderita karena ada rezim politik yang otoritarian, ya, yang walaupun punya pemimpin, presiden, whatever namanya ya, selalu mencoba untuk, ya, artinya menjual sumber daya alam itu dan uangnya dikorupsi. Ya, jadi tidak masuk ke rakyat jelata itu. Contohnya di beberapa negara Latin Amerika itu terjadi. Ya, Banana Republic, mereka punya perkebunan pisang. Ya, kemudian ketika mereka ekspor pisangnya, uangnya nggak tahu kemana. Ya, kemudian di negara-negara Afrika Selatan, mereka memiliki banyak tambang diamond, ya, intannya dijual, misalnya De Beer dan sebagainya, uangnya diserahkan kepada warlord di sana, penguasa perang, presiden, jenderal dan sebagainya. Uangnya dikorup, disimpan di rekening bank, ya, misalnya di Swiss dan sebagainya di luar negeri. Karena penguasa-penguasa ini tahu, ya, suatu saat mereka akan kena, ya, artinya akan dijatuhkan, sehingga mereka harus melarikan diri dari keluar negeri dan mereka ingin hidup di luar negeri dengan nyaman, punya banyak rekening bank, 5 juta dolar, 10 juta dolar di Swiss, sehingga mereka masih bisa meneruskan hidup, ya, dengan kualitas yang sangat baik buat mereka. Nah, akibat dari perbuatan korupsi seperti ini, ya, negara-negara ini menjadi susah berkembang karena uangnya tidak dipakai untuk kepentingan rakyat sebesar-besarnya. Ya, jadi ini kedua, mereka punya banyak low cost labor. Ya, mereka punya banyak sekali, ya, buruh-buruh yang murah. Ya. Nah, terus mereka ini masuk ke Western style kapitalisme. Ya, seperti misalnya Indonesia. Ya, Indonesia sekarang mengundang investor asing, ya, menawarkan secara, ya, terselubung adalah buruh yang upahnya murah. Ya, jadi low cost labor ini menyebabkan misalnya buruh harus terus-menerus mendapat upah minimum, ya, dan ini bisa ribut. Ya, katanya hari ini mau demo karena buruh minta supaya buruh yang baru masuk ke tenaga kerja tanpa pengalaman
ya, mesti dibayar gajinya, upahnya 11 juta per bulan. Menurut saya ini juga kurang bagus. Ya, buruh tidak bisa berdemo karena minta sesuatu yang sangat tinggi. Ya, karena UMR sekarang baru sekitar 4 jutaan di DKI. Kalau mereka minta 11 juta, itu tentunya perusahaan akan keberatan. Mereka harus menghadapi win-win solution. Sebab kalau perusahaan tidak sanggup, kemudian perusahaan bangkrut, mereka juga kehilangan mata pencarian mereka karena mereka diberhentikan di PHK. Ya, jadi harus ada ya, suatu prinsip win-win. Ya, jangan menggunakan prinsip James Bond, live and let die. Ya, James Bond kan begitu. Ya, dia live, lawannya die. Ya, tidak bisa menggunakan prinsip James Bond. Kita harus live and let live. Ya, buruh hidup, perusahaan juga hidup. Kalau buruh juga hidup, perusahaan juga makmur. Ya, terus juga buruh mendapatkan pekerjaan dalam jangka waktu panjang. Ini bagian-bagian yang menyebabkan kenapa emerging market itu selalu dari dulu negatif dulu. Ya, saya teruskan. Nah, perusahaan-perusahaan ini ya, masuk ke dalam trading block. Ya, kita sudah bahas misalnya ya, regional ya, economic integration minggu lalu. Ya, kita lihat Malaysia, Indonesia masuk melalui ASEAN. Ya, terus kita lihat di Amerika Latin, Argentina, Brosur, ya, itu Brasil masuk ke dalam Mercosur tadi. Ya, itu artinya apa? Supaya lebih atraktif. Jadi kalau pasar itu lebih besar, ya, buat Indonesia 276 juta, tapi kalau ASEAN pasarnya menjadi 350. Ya, jadi buat dunia luar ASEAN pasar yang besar itu lebih atraktif. Ya, terus kita lihat juga trading block tadi enlarge market potential for members. Ya, ini kenapa trading block marak. Ya, ada 350 lebih kira-kira, tapi tidak semua aktif. Bahkan mayoritas menjadi tidak aktif. Yang aktif cuma European Union ya, di Eropa, kemudian NAFTA ya, antara North ya, American Free Trade Agreement, Meksiko, USA, kemudian Kanada. Tapi ini pun diubah-ubah. Ya, diubah oleh siapa? Oleh Donald Trump. Ya, kemudian yang aktif lagi kita di ASEAN. Kita punya ASEAN Free Trade Agreement yang pada saat Desember 2015 ya, sudah menjadi ASEAN Economic Market, pasar bersama ASEAN. Nah, tujuannya ialah apa? Ya, membuat lingkungan ini, new growth country ini lebih menarik buat orang luar. Makanya mereka bikin regional trading block seperti itu. Nah, kalau new growth market, ya, kita lihat beberapa MSPP, yaitu market segmentation dan product positioning. Ya, pada market segmentation, ya, di sini kita lihat the growth phase. Kita lihat product life cycle, baru intro, terus tumbuh dia growth. Ya, belum sampai paling tinggi, belum, dia baru growth. Ya, nah, belum sampai mature. Beberapa mungkin sudah mature. Ya, nah, income naik. Ya, karena income naik, terus mereka ya, menuntut supaya barang itu berkualitas. Nah, pada product positioning timbul middle class ya, tadi. Ya, middle class, kelas menengah atas. Indonesia sudah mulai kelihatan tumbuh kelas menengah, tapi saya tidak tahu apakah dia anjlok lagi gara-gara COVID. Nah, saya nggak tahu karena masih terlalu baru 6 bulanan kita bereksperimen. Tapi COVID ini luar biasa ganasnya. Ya, kita lihat keganasan ini kemana-mana. Sampai Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga, ya, betul-betul apa atau hoax saya tidak tahu, pura-pura. Tapi dia masuk rumah sakit Walter Reed, rumah sakit Angkatan Darat, ada terkena COVID. Ya, mudah-mudahan dia selamat, ya, sehat kembali. Ya, ada yang mengatakan, wah itu bohong itu, nggak tahu lah kalau begitu. Ya, di situ
pada suatu kenaikan middle class seperti Indonesia, ya, kebanyakan memilih non brand name, ya, brand name yang terkenal. Ya, misalnya kalau ya beli sepatu kadang-kadang pengen merek Bali, ya, terus minta merek Skechers dan sebagainya. Kalau beli baju kepengen beli Zara perempuan itu, ya, kadang-kadang juga Mark and Spencer, ya, artinya brand name yang terkenal dan yang berada di kelas menengah itu. Ya, nah ada foreign capital yang masuk ke negara berkembang dan teknologi, ya, yang masuk ke suatu pasar yang sedang berkembang juga bisa menciptakan suatu sistem ekonomi yang baru tumbuh. Ya. Nah, tetapi dianggap neokolonialisme. Ini dianggap sebagai neokolonialisme, yaitu kolonialisme gaya baru. Ya, ini suatu hal yang harus kita perhatikan. Tetapi terjadi perkembangan, ya, suatu kelas menengah yang baru. Mudah-mudahan saja jangan ambruk lagi karena masalah COVID tadi. Ya, seperti saya katakan tadi pada awal, ya, tidak bisa ada yang meramalkan dampak COVID ini buat perkembangan ekonomi. Terkecuali dampak negatifnya sudah mulai terasa. Itu terjadi resesi dan sebagainya. Hotel tutup, rumah makan juga sekarang terbatas lagi, ya, mal-mal juga dibatasi karena ada PSBB baru. Ya, nanti kalau perkembangan COVID ini tidak bisa dicegah lagi, tentu PSBB baru akan diterapkan lagi. Sampai kapan? Ya, saya tidak tahu. Ya, orang Sunda bilang, ya, kumaha engke wae, lihat aja bagaimana perkembangannya. Sebab tidak ada orang yang mampu meramalkan bahwa COVID ini akan berakhir. Terkecuali ada harapan dengan vaksin. Ya, vaksin, ya, kita berharap vaksin ini bisa meredam. Kalau tidak, ya kita tidak tahu. Ya, ini hal-hal yang harus kita sampaikan. Nah, jadi di sini kelihatan bahwa diperlukan strong core middle class. Ya, pada new growth market ini, ya, kita sudah berada dalam keadaan naik ke sini, ya, belum sampai artinya peak, ya, belum sampai turun. Nah, kita lihat ini masih tetap naik sampai sekarang. Ya, kalau dia sudah sampai mature, dia akan decline. Nah, ini kita belum sampai ke sini. Kecuali kalau COVID menyebabkan, ya, artinya suatu skema ini terdapat, ya, tahu-tahu anjlok. Ya, karena tahu-tahu sekarang kita sudah masuk ke suatu alam yang namanya resesi. Yang disebut dengan resesi ekonomi itu, sekiranya di suatu negara 2 triwulan berturut-turut pertumbuhan ekonominya adalah minus 0 ke bawah, dia masuk resesi. Ya, ini bukan terjadi karena mature market, tapi apakah resesi ini juga bisa menyebabkan, ya, artinya new growth ini anjlok? Mudah-mudahan tidak, terutama untuk Indonesia. Kita doakan saja. Nah, tidak ada yang bisa meramalkan saat sekarang apa yang terjadi. Ya, nah, kita lihat produk. Ya, tentunya produknya harus juga bagus. Orang menuntut, saya bisa kok bayar mahal. Ya, jadi kelihatan foreign brand itu yang menarik. Ya, kita lihat kebanyakan brand name timbul. Nah, orang tidak lagi minum kopi di warung kopi biasa, orang minum kopi di Starbucks. Kembali saya tegaskan, ini sebelum COVID. Ya, kalau sudah COVID, saya tidak tahu. Banyak retailer yang anjlok. Ya, saya lihat di induknya itu ada brand besar retail dari Swedia, H&M. Itu di Swedia sudah bangkrut itu. Nah, sekarang saya tidak tahu apa terjadi di sini. Katanya di Indonesia sudah berkembang. Pricing juga begitu. Ya, pricingnya high price. Ya, karena orang punya duit. Ya, kalau tidak mahal sekali, ya, orang agak kecewa. Sebab nanti tidak terjadi suatu improvement, ya, yang disebut pricing, ya, artinya strategi yang mengarah kepada psychological pricing. Kenapa orang beli Lamborghini? Nah, harganya mahal, nauzubillah.
Ya. Nah, itu kita sedang kalau kita mampu beli. Ya, kenapa kita orang-orang lihat Ferrari? Ya, kenapa orang-orang beli Porsche Design? Ketika orang tidak mampu bayar 6 miliar, 7 miliar, kita mampu. Makin tinggi harga barang itu, makin laku bagi orang-orang tertentu. Ya, ini pricing strateginya. Ya, itu untuk kelas menengah atas itu. Nah, new growth market juga sama, distribution. Ya, kalau dia produknya bagus, Rolex, tentu distribusinya sangat eksklusif. Ya, barang-barang Rolex emas itu tidak berarti harus ada ekstensif di mana-mana, di pasar-pasar becek, ya, di pasar-pasar Senen, Jatinegara tidak. Ya, saya lihat di Kelapa Gading Mall dari bawah 1 sampai bawah 5, ya, 5 Kelapa Gading Mall 5 cuma ada 2 ya, retailer dari ROG Rolex Gold. Distribusinya amat sangat selektif. Kalau juga dia lakukan seperti barang-barang murah, ya, artinya ekstensif di mana-mana ada, ya, tentu pertanyaannya siapa yang mampu beli Rolex itu. Kalau dijual di pasar Jatinegara, dijual di pasar Blok M, ya, dijual di Glodok, tidak ada sanggup bayar. Ya, itu distribusinya harus menyesuaikan diri. Promotion juga begitu. Ya, promotion juga tidak bisa disembarangan. Kalau kita menjual Rolex Gold, mungkin kita pasang iklannya di area Kompas. Yang baca itu tetap kelas atas. Ya, ini yang kita harus siapkan. Nah, ini marketing in Latin America. Kita lihat Latin Amerika yang paling besar adalah Brazil, paling banyak penduduknya. Kita lihat juga Argentina dan sebagainya. Ini sampai dengan Meksiko. Ya, di sini kita lihat Meksiko. Nah, Meksiko ke bawah ini di Amerika menjadi Latin Amerika dan semuanya adalah emerging market. Ya. Nah, Amerika kita ketahui adalah mature market yang kita bahas pertemuan yang lalu. Dari Meksiko ke bawah kita lihat adalah emerging market, tidak ada yang mature. Ya, di sini kita lihat ada Kuba dan sebagainya. Ya, kita lihat Salvador, Brasil, Argentina, Chili dan sebagainya. Ini adalah marketing in Latin America sebagai emerging market. Ya, kalau ada pertanyaan silakan. Ya. Marketing di Latin America, ya, di situ daerah geografiknya luas sekali. Ya. Karena kita lihat luar biasa dari Meksiko sampai ke selatan. Ya. Nah, biasanya backgroundnya Spanish, ya, atau Portugis. Ya. Kalau Meksiko bahasa Spanish, yang lain-lain Spanish. Ya, tapi Brazil bahasanya bahasa Portugis. Ya, tapi apapun, apakah itu Spanish, Portugis dan sebagainya, mereka umumnya beragama Katolik. Ya, jadi semuanya adalah agamanya Katolik. Seluruh populasi hampir 550 juta. Ya, Brasil adalah yang terbesar, hampir 180 juta. Meksiko 102 juta lebih. Ya, ini adalah marketing in Latin America. Untuk dibandingkan dengan ketika minggu lalu kita bicara mature market. Ya, ada trading blocks. Nah, Brasil lumayan maju. Ya, karena free trade is surging. Nah, mereka mencoba gerakan pan-regional marketing. Yang kembali karena gara-gara COVID habis. Ya, tidak lagi bisa berkembang. Di situ ada Regional Trade Agreement, Latin American Integration Association, ANCOM, Andrean Common Market, Mercosur, ya, Southern Cone Common Market. Ada NAFTA, North American Free Trade Area. Ya, ada lagi Free Trade Area of the Americas. Ini perjanjian-perjanjian yang saya bilang minggu lalu ada kira-kira 300 lebih. Tapi hampir mayoritas semua tidak berjalan. Yang masih berjalan sebenarnya cuma satu, North American Free Trade Area. Ya, tapi dalam bentuk lamanya sudah dirubah oleh Donald Trump.
Ya, Donald Trump itu bongkar pasang begitu rupa dan Meksiko menerima saja. Tapi dalam satu hal Meksiko tidak bisa terima karena Meksiko diminta membangun tembok. Temboknya besar dan sepanjang 3.000 km di perbatasan Amerika, mulai dari California, terus juga Arizona, terus Texas, dan terakhir adalah di dekat ya, Miami, Florida atau New Orleans. Ini ditolak. Meksiko nggak punya duit. Trump bisa aja ya hanya marah-marah saja. Trump sendiri nggak mau membayar. Ya, nah kita lihat market segmentation-nya adalah tetap urban versus rural. Ya, kebanyakan ada di kota-kota besar. Purchasing power adanya di kota, seperti di Indonesia. Ya, purchasing power di Indonesia sebagai negara emerging market adanya di kota besar. Jakarta, terus Surabaya, Medan, mungkin Bandung sedikit. Ya, saya nggak tahu daerah-daerah lain yang bisa punya daya beli yang tinggi. Jadi jangan heran kenapa, karena uang yang beredar di Republik ini hampir 70% beredarnya di Jakarta. Ya, sehingga juga jangan heran kalau kita lihat perusahaan-perusahaan yang memulai launching produk baru mereka munculnya juga di Jakarta, seperti Aqua dulu di Jakarta, ya karena di sini tempat uang beredar. Age and income level biasanya large young, ya, style conscious segment, orang-orang muda ya, yang terpengaruh oleh misalnya ya, artinya mode-mode luar negeri itu belanja, ya, apakah di Zara, Marks and Spencer dan sebagainya. Ya, kalau di Latin Amerika mereka religius, ya, mereka rata-rata Katolik, tradition bound dan family oriented. Ya, ini adalah postur dari Latin Amerika. Nah, kita lihat produk juga sama, ya, foreign companies price higher than local, sama seperti di Indonesia begitu juga. Ya, distribution juga kurang lebih sama. Ya, biasa ada hypermarket, ya, juga kemudian juga ada di sana ya, Walmart dan sebagainya. Promotion lewat advertising di TV. Sekarang adalah online. Ya, kita lihat. Terus Argentina, ya, Argentina punya oil di sini. Ya, oleh karena itu dia juga bisa menjual minyak ke dunia. Ini menaikkan, ya, artinya kemampuan mereka. Populasinya hampir 40 juta. Ya, di sini mereka menggunakan peso. Ya, major country market Argentina. Ya, lumayan besar di Amerika Latin. Terus juga ini Brasil. Ya, Brasil adalah kira-kira sepertiga dari ekonomi Amerika Latin. Major consumer of export. Dia eksportir sepatu apa hebat. Ya, ini kita lihat. Highly attractive to foreign investor. Banyak orang Jepang pindah ke sini. Ya, di sini Brasil itu hebat. Ya, sekarang setelah COVID-19 tentu merosot. Ya, kita lihat presidennya juga seperti Trump, ya, berapa bulan yang lalu kena penyakit yang sama yaitu COVID. Ya, Bolsonaro namanya presiden relatif baru. Terus Chili, nah Chili ini aneh. Dia memanjang letaknya sampai ke selatan, tapi tipis saja di pinggir. Ini adalah Chili, ya, 15 juta. Ya, di sini kita lihat, ya, shopping mall boom sama. Kita juga punya banyak sekali shopping mall. Nah ini Meksiko. Meksiko adalah yang kedua second largest market di Latin Amerika. Kita sebagai ekonomis, ya, kita tidak terlalu banyak terkait dengan, ya, negara-negara Latin Amerika. Saya belum pernah mengekspor apapun. Ya. Nah, pentingnya Meksiko karena dia member dari NAFTA. Ya, dia anggota dari North American Free Trade. Ya, ketika dulu ada tahu handphone namanya BlackBerry, ya, dengan teknologi Symbian, belum Android. Ya, BlackBerry itu adalah
buatan pabrik dari Kanada, ya. Jadi caranya dia bikin, ya, komponen di Cina murah. Di Cina dia BlackBerry itu kirim ke Meksiko. Di perbatasan ada pabrik. Nah, dari BlackBerry perbatasan antara, ya, misalnya Meksiko dengan Amerika. Dia bikin pabrik di situ, ya, menggunakan tenaga kerja orang-orang Meksiko yang relatif jauh lebih murah. Dia dapatkan handphone BlackBerry. Nah, BlackBerry-nya dia kirim ke Kanada, ya. Di situ Research in Motion perusahaannya namanya. Nah, gara-gara itu, ya, murah, teknologi baru, terus komponen produksi buatan Cina yang murah-murah, BlackBerry pada zaman jayanya, apakah itu misal Haflin, ya, atau Bolt, itu bisa menjual 150 juta unit. Ya, hebat dulu, pakai pin. Ya, dulu saya ditanya pinnya berapa. Kalau kita berikan pin kepada teman kita, baru kita bisa tersambung dengan teknologi Symbian. Sekarang masuklah Android. Nah, teknologi Symbian ketinggalan zaman. Nah, Android, ya, artinya meluluh lantahkan, ya, artinya BlackBerry itu hancur karena teknologi Symbian. Sekarang pakai Android tidak perlu ada nomor PIN, ya, asal sama-sama. Terus kita lihat iPhone juga menolak menggunakan Symbian. Mereka ciptakan EOS. Nah, EOS juga luar biasa. Nah, sekarang juga HP-HP Cina yang beredar, ataukah Xiaomi, Oppo dan sebagainya, Redmi, itu semua menggunakan teknologi Android. Nah, Cina sendiri juga bikin sendiri, ya. Makanya di Cina itu kalau kita lihat teknologi Cina, Huawei dan sebagainya, tidak ada, ya, WA, WhatsApp nggak ada, Facebook tidak ada, ya, tidak ada. Jadi karena kenapa tidak ada? Mereka menggunakan, ya, sistem sendiri. Mereka punya WeChat dan sebagainya, ya. Jadi ini tidak menarik buat kita yang terbiasa dengan WA, Facebook dan sebagainya. Nah, ini peran Meksiko di sini penting karena Meksiko lah tempat pabrik-pabrik ini beroperasi. Oleh Trump ini diharamkan. Ya, menurut Trump, gara-gara kalian bikin pabrik, perusahaan Amerika pindah ke Meksiko, orang Amerika kehilangan pekerjaan. Nah, Trump marah dan mencoba merumuskan satu perjanjian ulang. Saya tidak tahu apakah Trump ini bisa terpilih kembali, ya, November, karena ada masalah besar buat dia tidak bisa kampanye dan sebagainya. Ya. Nah, kalau dia terpilih kembali sebagai presiden tanggal 3 November, tentu kebijakan ini berlangsung terus. Kalau dia tidak terpilih lagi dan terpilih oleh Joe Biden, saya kira berubah lagi. Ya, ini adalah hal-hal yang harus saya sampaikan, tapi kita tidak bisa beramalkan siapa yang jadi presiden. Nah, ini Asian Growth Market. Ya, Anda lihat luas sekali. Ini ASEAN ini. Ini yang warnanya merah dadu pink ini adalah China, luas sekali. Ini Asian Growth. Ya, kita lihat. Semuanya negara-negara growth market. Ada China di dalamnya, dan kemudian juga sedikit, ya, lebih putih adalah Indonesia di sini, lebih pinkish, ya. Sampai ke sini kita lihat Papua. Sini sudah bukan, ini Papua New Guinea. Joko Chandra itu larinya ke sini, ya. Nah, baru dia nggak tahu kemana, dia balik lagi. Nah, kita lihat Jepang sudah, ya, artinya orange, dia sudah bukan pink lagi, dia bukan negara, ya, yang disebut growth market, tapi dia sudah mature market. Nah, kita lihat bahwa negara-negara emerging market itu luar biasa besar. Ya, nah, ini kita bisa kuasai apa tidak? Nah, selama ini China punya program One Belt One Road. Anda bisa naik kereta api dari Shanghai, ya, masukkan ke dalam, ya, artinya kontainer Anda ke situ, nanti menembus terus, menembus Mongolia, masuk ke Eropa dan sebagainya, ya, kemudian juga, ya, daerah-daerah
ya, Azerbaijan dan sebagainya. 18 hari kemudian kereta api itu akan sampai di London. 18 hari. Dengan ada 3 gerbong di depan supaya bisa menarik, ya, tenaganya lebih kuat. Terus ada 2 ya, gerbong di tengah, ya, ada 2 gerbong di belakang. Jadi total ada kira-kira 7 gerbong yang menarik kereta itu terus-menerus. 18 hari dia sampai. Ini marketing in New ASEAN New Growth Market. Kalau ada pertanyaan silakan. Saya kasih waktu 2 menit. Kalau tidak ya silakan juga. Kalau tidak ada kita teruskan. Ya, pada Asian Growth Market backgroundnya sama, market background. Ya, nah, waktu itu ya, growth rate-nya antara 5 sampai 10%. Sekarang tidak lagi begitu. China dulu 10%. Ini tahun 2009. Ya. China pernah sampai 15% lebih. Itu juga tidak bagus. Kalau pertumbuhan ekonomi terlalu tinggi, nanti bisa overheating. Ya, terjadi inflasi dan sebagainya. Nah, sekarang China juga coba sekitar 6%. Ya. Terus size. Indonesia 270 juta kira-kira. Singapura sekarang sudah tidak 3 juta, sekarang kira-kira 5 juta. Nah, terus etnis Chinese memiliki economic leadership selain Melayu di sini, ya, di Malaysia. Terus hubungan ASEAN ini, ya, Asian, bukan ASEAN, Asian, termasuk China, memiliki hubungan yang disebut love-hate relationship with Japan. Ya. Mereka ingat kekejaman Jepang waktu Perang Dunia, ya, Cina apalagi mengalami Nanjing Massacre, 300.000 orang dibunuh oleh serdadu Jepang, perempuan diperkosa. Nah, tapi mereka perlu foreign direct investment dari Jepang. Jadi mereka undang Jepang masuk ke Cina juga, walaupun sebenarnya masih mangkel. Ya, dan mereka kebanyakan memiliki raw materials. Ya, ini yang paling penting. Sama Asian Growth Market, adanya kelas menengah yang baru tumbuh, ya, dan ini merupakan suatu kelas yang memang diharapkan. Nah, beberapa trading blocks yang ada adalah ASEAN, ya, di sini Association of Southeast Asian Nation. Ini lebih ke arah politik dan budaya. ASEAN dibentuk, ya, ketika itu tahun 66-67, tujuan utamanya untuk membendung Cina komunis. Ya, dikhawatirkan pengaruh Cina komunis meluas. Jadi oleh prakarsa Adam Malik dan segalanya, ya, tentu Perdana Menteri dari Thailand, ya, tentu juga dari Malaysia, ya, terus juga dari Filipina, Singapura, mereka bentuk yang namanya Association of Southeast Asian Nation. Nah, belakangan politik sudah bereda. China sudah tidak menjalani komunisme lagi, ya, sudah tidak lagi ganas. Ya, terus kemudian komunisme sudah hancur. Ya, tahun 90 komunisme hilang sama sekali. Terus Soviet rubuh, rontok sama sekali. China berubah menjadi kapitalis. Nah, kemudian ASEAN berubah lebih banyak ke arah budaya. Ya, terus APEC, Asia Pacific Economic Cooperation. Ini lebih dari, ya, kerjasama yang bersifat tidak resmi, ya, ketemu di Cina, Beijing, atau di Shanghai, kumpul-kumpul pakai baju Cina, terus foto-foto, ya, minum teh, makan, pulang. Setelah itu tidak kedengaran lagi. Kalau dia kumpul di Bogor dulu zaman Pak Harto, APEC ini pakai baju batik, terus dengarkan lagu-lagu daerah, ya, kemudian foto bersama, makan minum pulang. Jadi tidak ada follow up apa, tidak ada sekretariat bersama, ya, hanya buat ngobrol-ngobrol saja, ya, melepas rindu, melepas kangen. Ya, kemudian ada Asia Regional Forum, ya, terus kemudian ASEAN itu bentuk, ya, Asian Free Trade Area. Free trade adalah yang paling awal, artinya pembebasan bea masuk, ya, pembebasan cukai,
terus impor duty, ya, tapi tidak bebas barang dan tidak bebas orang. Sekarang sudah Asian Economic Market, jadi sudah pasar bersama ASEAN, tapi belum ada kegiatan nyata, karena terus diterpa oleh COVID. Ya, sebuah jadi ketakutan melindungi diri sendiri. Nah, Asian Growth Market sama. Ya, kita lihat di sini middle class lagi, large metropolitan area, Jakarta, Surabaya berkembang, ya, Pan Regional Marketing via trading block. Sama lah kurang lebih. Yang namanya ya growth market itu begitu, mengandalkan kepada kelas menengah. Juga pemilihan brand, ya, nah global luxury brand. Orang Indonesia sedang sekali beli Zara, orang Indonesia sedang sekali beli tas Hermes, ya, kita lihat Vuitton, nah, juga barang-barang yang branded, ya, juga belanja juga di Marks and Spencer. Ini sebelum COVID. Setelah COVID tentu berubah. Import, barang impor laku keras. Globally standardized product, ya, mereka beli sepatu Bali dan sebagainya. Ya, pent-up demand for Western product. Mereka sedang barang-barang yang datang dari Barat. Nonton film juga, mesti nonton film Barat. Ya, kita lihat juga grup-grup musik Metallica, Guns and Roses. Ya, nah ini adalah ya, growth market produk profesional. Ya, nah ini kita lihat. Ya, jadi terus berkembang, ya, produk design localized by offering smaller package, jadi terjadi. Ya, ini kita lihat sampai kapan dan apa pengaruhnya. Pasti gara-gara COVID-19 dia pasti akan berubah. Ya, cuma saya belum bisa jelaskan bagaimana. Price juga begitu. Ya, mereka bersedia bayar harga yang mahal, ya, karena mereka merasa bahwa mereka punya duit. Distribution juga kita lihat urban, ya, di kota. Makanya lihat di Jakarta ada berapa mall yang berdiri. Terus terang saya sudah banyak berjalan, ya, ke Amerika, Eropa, Jepang, Australia dan sebagainya. Ya, belum pernah ada negara yang memiliki mall begitu banyak seperti Indonesia. Di Jakarta kita lihat karena kuliah kita di Untar, ya, kita keluar dari Untar, ke kiri sudah ada Ciputra Mall, ke kanan kita lihat Mall Taman Anggrek. Ya, kita lihat seperti itu. Wah, banyak betul. Sekali sedikit lagi jalan ada lagi mall. Ya, kemanapun ada mall. Kita jebrang, ya, masuk kita lihat ada Roxy Mas, mall lagi di situ. Ya, tidak ada yang tidak pakai mall. Luar biasa banyaknya mall itu. Ya, production juga begitu. Ya, artinya advertising mengikuti apa yang terjadi di, ya, negara-negara yang sangat maju. Nah, beberapa negara yang maju, South Korea, sampai Korea itu kita dengar K-pop, ya, drakor, drama Korea, waduh bukan main. Termasuk dosen-dosen juga banyak yang sedang drakor. Penduduknya hampir 50 juta, ya, tapi dia mampu menciptakan produk-produk hebat. Samsung atau Samsung, kalau di Amerika disebutnya Samsung, kita sebutnya Samsung. Sampai filmnya, sampai drakor itu, ya, sampai K-popnya, oh, kita betul-betul negara yang menurut kita hebat. Terus Taiwan kira-kira 25 juta, kecil. Ya, sebenarnya enak tinggal di Taiwan. Kalau saudara bisa berbahasa Mandarin, ya, atau bisa berbahasa Hokkien, Taiwan cocok. Ya, karena tidak besar, kira-kira coba 25 juta, lumayan tingkat hidupnya tinggi, tidak ada orang susah. Tetapi satu hal, ya, buat saya tidak bisa bahasanya. Ya, kedua, saya juga pusing. Kenapa pusing? Nanti tiap tahun, ya, timbul, ya, bahaya typhoon. Waduh, kalau typhoon ampun. Hong Kong, Taiwan itu typhoon semua. Ya, kalau kita lihat Hong Kong juga begitu. Ya, Hong Kong kita lihat, ya, di sini kita lihat, ya, kira-kira sekarang 7 juta. Ini sebenarnya kaya, tapi akhir-akhirnya karena di demo-demo, ya, akhirnya Hong Kong juga sekarang ini mengalami kemunduran pesat
apalagi ada COVID. Sebelum itu selama setahun mahasiswa ribut-ribut terus. Kalau ribut terus, ekonomi akan hancur. Ya, ribut perang segala macam. Nah, ini juga menderita akhirnya Hong Kong itu. Jadi yang ingin saya sampaikan kepada saudara-saudara. Kalau ada pertanyaan silakan. Ya, sebelum kita teruskan ke yang berikutnya, ke chapter 11. Ada pertanyaan? Silakan. Terima kasih bahwa saudara tetap aktif ya. Deran, terus Christian Halim, Hanna Pratiwi, Brian Hangdaka juga jangan lupa. Kalau saya absen nanti supaya keluar wajahnya. Ya. Jangan sampai nanti tidak keluar. Baik, Pak. Kita teruskan dengan chapter lain, chapter 10 kalau memang ya, tidak ada pertanyaan. Nah, ini sudah saudara-saudara lihat ya, mudah-mudahan ada chapter ya, local market chapter 10 ya, kita lihat local marketing in emerging market. Oh, sudah betul. Apa saya nggak salah ya? Iya, betul. Jadi kita lihat ya basic marketing. Marketing dasar-dasar yang umum yang diperlakukan di emerging market dalam rangka manajemen pemasaran internasional. Ya, ini adalah inti dari chapter 11. Ya. Biasanya di emerging market ya, itu infrastrukturnya kurang bagus. Biasanya Indonesia, Jakarta itu memiliki pelabuhan Tanjung Priok yang disebut PSB, Pelabuhan Samudra Besar. Ya. Karena pelabuhan Samudra Besar, kita tentu berpikir serba besar. Kalau kita datang ke sana, ya, ke pelabuhan Samudra Besar, kita agak mengeluh. Ya. Kenapa? Jalur masuk dan jalur keluar, barang masuk, kontainer masuk, keluar, kiriman masuk keluar, ya, dan jalur pulang keluar itu satu. Bayang itu pelabuhan Samudra Besar. Berarti pelabuhan Tanjung Priok itu bikin macet clogging. Udah gitu jalan-jalannya, terutama kalau musim hujan, ya, dia jalan lewat ya, Cacing, ya, Cilincing, Tanjung Priok Cacing. Kita lihat nanti akan banyak lubang-lubang besar. Lubang itu bisa ya, sebesar anak kerbau. Jadi kalau jalannya begitu banyak lubang besar, ya, kendaraan yang lewat tentu harus hati-hati. Jadi ini memperlambat ya, laju kendaraan tadi. Nah, ini infrastruktur di suatu negara berkembang. Kita di Jakarta masih lebih lumayan. Ya, tapi kalau saudara tinggal di daerah, di Riau misalnya, nanti saudara akan dapatin ya, PLN matinya bukan cuma sekali sebulan dari Jakarta. Bisa tiap hari dia mati. Lampu listriknya padam. Dan sekali mati bukan cuma beberapa ya, setengah jam, tidak. Nanti bisa 3-4 jam sampai siang baru dia nyala. Setelah dia nyala, kemudian 1-2 jam padam lagi sampai malam. Begitu terus berminggu-minggu dan berbulan-bulan. Itu infrastrukturnya sangat buruk. Ya, ini terjadi pada emerging market. Nah, dalam keadaan demikian, tahu sendiri Pak Jokowi Presiden tidak terima ini. Ya. Nah, kenapa tidak diperbesar
Ya, Tanjung Priok ini sebagai pelabuhan pelindo kan, pelabuhan Indonesia, pelabuhan Samudra Besar. Pernah dicoba dulu. Ya. Nah, terus ada satu makam. Makamnya namanya makam Mbah Priok. Nggak terlalu jauh dari situ. Dipercaya ini makam keramat. Ya, nggak tahu keramat tidaknya karena tidak ada yang pernah tahu. Ya, tapi dipercaya dan dipuja-puja. Dan di situ orang mendapatkan uang. Ya, dapat duit, setoran, segala parkiran. Jadi sangat sakral dan tidak boleh diubah-ubah. Dulu ketika makam Mbah Priok ini mau digeser, ribut besar itu. Sampai ada korban di pihak warga setempat. Nah, akibatnya tidak ada lagi yang mau menggusur itu. Nah, kalau ini tidak digusur, pelabuhan Pelindo, Tanjung Priok tidak bisa diperbesar. Karena satu pelabuhan zaman sekarang mesti ada container yard. Ya, di mana kontainer itu bertumpuk-tumpuk di situ. Apakah kontainer kosong atau kontainer yang mau berangkat atau kontainer yang baru datang. Ya, jadi ini problem utama. Makanya Pak Jokowi kemudian kewalahan memutuskan oke deh, kita tidak perbesar lagi Tanjung Priok, kita bikin pelabuhan baru sama sekali, yaitu di Patimban. Patimban itu di Subang Utara, di pantai, ya, tidak jauh dari Cirebon. Itulah Pak Jokowi. Jadi sudah, kalau nggak mau kita bikin sendiri. Dia bikin, dan tahu sendiri kalau Pak Jokowi sekali dia mau bikin, dia paksa. Ya, Menteri PUPR juga bagus orangnya, qualified, sangat cerdik, sangat profesional, dan dikerjakan bersama-sama. Bikinlah di situ pelabuhan Patimban. Ya, juga ada lapangan udara menggantikan Andir di Bandung, Sastra Kusuma, ya, Sastra Negara. Dia bikin lagi pelabuhan Kertajati di situ. Ya, dengan demikian saling melengkapi infrastruktur. Tanpa infrastruktur yang baik, nanti bagaimana ekonomi bisa berkembang. Cerita saya ini cerita sebelum sebelum Covid loh. Ya, karena juga walaupun Pak Jokowi orang hebat, ya, itu setelah Bung Karno, presiden terhebat adalah Pak Jokowi karena dia mau bekerja, dia jujur, ya, dan dia down to earth. Nah, tapi tetap Pak Jokowi juga kewalahan menghadapi Covid ini. Ya, nah kita lihat juga selain infrastruktur, ya, channel of distribution juga ya kurang bagus. Kenapa? Saya dulu ingat cerita, saya dulu di Borsubeweri Distribution Company, ya, kita bisa masuk, ya, ke Denpasar misalnya, jalannya rusak dan sempit. Jadi distribusi kita kalau kita nganter barang tidak bisa lewat misalnya truk-truk. Jadi pakai apa? Pakai beca. Ya, terpaksa bos-bos saya dulu, ya, mengirim barang pakai beca. Ya, tidak bisa menggunakan box dan sebagainya. Nah, fenomena juga terjadi di India sebagai negara berkembang. India juga dulunya begitu. Apalagi India juga negara yang miskin di beberapa negara bagian. Kerala misalnya, ya, Andhra Pradesh. Nah, itu juga tidak bisa menggunakan mobil-mobil kirim barang. Mereka harus usahakan pakai misalnya sepeda dan sebagainya. Inilah situasi infrastruktur distribusi yang dihadapi, ya, oleh pasar-pasar. Ya, ketika kita bicara emerging market, ya, tidak gampang. Itu disebut dengan profesor marketer, ya, profesor, sebab nanti bos-bos saya itu mesti ngajarkan dulu. Ketika saya pertama kali masuk di perusahaan internasional tahun 1968, ya, bos-bos saya mesti ngajarkan saya dulu. Kalau enggak saya ngerti apa pemasaran. Ya. Nah, saya dulu pernah melamar menjadi marketing manager Philips, ya, Belanda. Ya, terus diberitahu oleh general managernya, kamu bisa saya terima jadi marketing manager, tapi kamu harus didampingin oleh orang Belanda. Ya, nah gaji saya kalah oleh gaji si Belanda itu, mau tidak mau. Jadi saya menolak lapor ke si Belanda tadi. Sebagai marketing manager saya bisa lapornya ke GM, GM-nya orang Belanda juga. Ya, tetapi karena saya tidak punya pendidikan formal marketing, waktu itu saya sarjana hukum, jadi saya nggak bisa, ya, langsung menjadi, ya, marketing manager tanpa latihan-latihan.
Itulah kenapa saya belajar setengah mati marketing, ya, supaya jangan dikatain bodoh oleh orang-orang kulit putih itu. Ya, wah dulu kita betul-betul dipandang remeh, dilecehkan, karena kita tidak memiliki kemampuan apa-apa. Sekarang kalau mau sekolah marketing di mana? Tidak ada. Ya, LPPM itu baru buka kemudian, ya, kira-kira 5-10 tahun kemudian baru ada LPPM, ya, kantor juga di dekat sekarang Bank Indonesia, ya, di situ dekat Kodim Jakarta Pusat. Nah, di situ kantor LPPM. Nah, itu menyelenggarakan kursus marketing secara kursus 2 mingguan. Saya mulai belajar, saya ikut kok, ada sertifikatnya. Saking saya pengen belajar marketing. Kalau tidak, kita belajar marketing dari bos-bos kita, ya, yang datang dari Amerika, dari Australia dan sebagainya. Mereka harus menjadi profesor market. Dari mereka memasarkan barang, mereka harus mengajarkan saya dulu dengan teman-teman saya. Ya, ini adalah situasi di negara-negara sedang berkembang. Tidak bisa tidak, itu akan terjadi. Ya, apa profesor marketer itu? Ya, melatih kita, ya, melatih sambil jalan, sambil mengajarkan. Saya masuk ke dalam kelas di training 3 bulan, ya, tiap hari disuruh belajar. Demikian juga teman-teman saya. Sampai akhirnya dan tiap minggu ada yang diberhentikan. Ya, setiap minggu diberhentikan sengaja supaya yang ada itu kaget. Oh, kok diberhentikan ya? Oh, supaya jangan diberhentikan, belajar baik-baik. Hingga akhirnya terakhir waktu itu 6 orang. Nah, 6 orang itu termasuk saya diterima menjadi angkatan pertama di sebuah perusahaan farmasi. Karena pada hakikatnya juga consumer, di lain pihak ada consumer, ya, selain marketer, consumer itu mulanya lack of cash, ya, tidak punya hard currency. Indonesia ketika tahun 67-68 tidak punya foreign exchange. Jadi saya dibayar dulu pertama kali $70 saja, ya, baru masuk dikasih $70 kali 428.000, itu gaji pertama saya. Ya, saya dikasih skuter mereknya Lambretta. Ya, jadi saya pakai skuter waktu itu. Ini consumer di emerging market. Ada, ya, 2 macam emerging market yang baru democratized countries. Ada yang dari dulu sudah hadir. Ya. Nah, kalau bisa, ya, new democratic countries, dulunya negara-negara komunis sosialis. Ketika komunisme sosialisme runtuh, ya, mereka menganut pasar bebas, mereka menganut kapitalisme. Terus sekarang Rusia, China, ada yang dari dulu memang sudah hadir. Ini udah. Ya, tidak pernah berada di sistem komunis. Ya, tapi tetap poor. Nah, sumber daya alamnya dikuras habis-habisan oleh pemimpinnya sendiri. Ya, misalnya Nigeria, Zambia, Pakistan, ya, terus juga Nicaragua dan sebagainya. Jadi NDC market adalah memang dulunya negara komunis sosialis. Ada yang non sosialis tapi sama-sama. Ya, nah, juga kita lihat pada negara-negara dulu komunis sosialis, dulu semuanya mereka dijamin, ya, tapi juga banyak kekurangan, ya, karena pemerintah juga, ya, artinya tidak mengizinkan perusahaan swasta ikut. Sebuah produksi, sebuah distribusi, semuanya diatur oleh perusahaan milik negara. Education juga begitu, ya. Ya, pendidikan, sekolah, universitas, semuanya sekolah negeri. Tidak ada free market. Nah, ini adalah ciri-ciri dari negara-negara yang baru. Nah, developing country ini sama, ya, karena biasanya mereka juga kemudian boleh tumbuh,
Ya, karena mereka biasanya populasinya besar. Nah, ketika mereka baru tumbuh, ya, mereka tidak minta yang macam-macam. Ya, dulu Cina itu, ya, saya ketemu saudara sepupu saya yang tinggal di Hong Kong. Ya, saya tahu dia kabur dari Cina. Nah, terus dia cerita sama saya begitu. Ya, itu anak tante saya. Saya tahu dia kabur ke Hong Kong dari Cina. Saya telepon, saya bilang saya mau ke Hong Kong sama tante saya. Ada nggak alamat atau nomor telepon yang saya bisa hubungi? Dapat, terus saya bicara. Saya bilang nanti saya datangin deh, karena dia lebih tua dari saya. Nggak mau, dia nggak mau. Nggak usah deh, nanti saya saja datang ke kamu. Nah, saya tunggu di lobi hotel jam 5 sore. Dia datang sama istrinya. Ya. Nah, saya ngobrol-ngobrol. Istrinya itu orang Cina Vietnam, tidak bisa berbahasa Indonesia, tidak bisa bahasa Inggris, bisa cuma bahasa Mandarin dan juga bahasa Vietnam, dan saya tidak bisa Mandarin, tidak bisa Vietnam, jadi saya bengong aja. Ya, lewat koko saya, sepupu saya tanya. Suatu saat saya bilang, nah, ini udah waktunya makan. Ya, saya bilang, saya tawarin mau makan di mana. Mau dia marah. Kalau orang sudah pernah tinggal di Tiongkok, jangan pernah tanya mau makan di mana. Kenapa saya bilang? Aneh juga ada saya tawarin makan dia gondok. Sebab dia tinggal di Tiongkok itu ketika dia baru SMP kabur ke Tiongkok dikirim oleh bapaknya. Di situ betul-betul menderita. Jatah makanan hanya cukup 2 minggu. Ya, 2 minggu kemudian cari makan sendiri. Jadi makannya bisa makan rumput, direbus, ya. Terus juga bisa makan kadal, bisa makan tikus, ular, apa saja dimakan. Asal perutnya kenyang. Ya, itu situasi ketika itu. Ya, waktu zaman Mao Zedong ketika dia datang. Nah, dia marah sekali sama bapaknya. Ya, bapaknya udah meninggal ketika saya ketemu. Kenapa bapaknya tidak tahu apa-apa situasi di Tiongkok, terus main kirim OE saja pergi ke Tiongkok. Jadi susahlah kehidupan dia, tidak punya pendidikan, ya, terus kemudian ada pengawal merah, ya, akhirnya sekolah-sekolah ditutup selama bertahun-tahun, ya, dan akhirnya dia menderita. Jadi tidak punya pendidikan, dia kabur ke Hong Kong, terus kerjanya apa? Kerjanya jadi kuli bangunan. Makanya dia menolak saya datang ke rumahnya. Dia punya apartemen cuma 30 meter. Kalau ada tamu di mana mesti terima, di situ kita tidur. Di situ kita masak. Satu kamar saja. Ya, mandi bisa rame-rame di keluar. Kalau orang berkunjung saya mesti taruh di mana? Makanya dia tolak saya datang ke rumahnya. Di situ saya apartemen bukan rumah ya, saya bisa paham. Nah, setelah dia juga jelaskan susah dia, nah saya tahu kenapa dia bilang kalau sama orang yang pernah tinggal di Cina, jangan tanya mau makan apa aja dimakan. Oh kalau gitu gampang, saya ajak dia makan aja. Karena saya pernah tinggal di Hong Kong, saya tahu tempat makan. Ya, saya makan terus udah gitu kembali ke hotel ngobrol-ngobrol dia pulang. Suatu saat tahun 2001 atau 2002 atau 2000, ya, saya dengan istri saya dapat undangan pergi ke Beijing karena kami aktif di, ya, artinya Indonesian China, ya, artinya Friendship Association, Perhimpunan Persahabatan Indonesia Tionghoa. Jadi berangkatlah istri saya dengan beberapa teman-teman, kira-kira 10-15 orang itu saya lupa, pergi ke Hong Kong. Di Beijing, ya, itu tahun 2000-an. Itu setelah Deng Xiaoping, setelah Mao Zedong meninggal, Deng Xiaoping ngambil alih, Deng Xiaoping mengembangkan ekonomi Tiongkok. Ya, dan saya lihat nggak benar tuh, nggak ada makanan. Saya bingung, makanan tuh begitu banyak di Wang Fucing area. Ya, saya pikir barangkali ya guide saya dia ngajak saya ke sini sama teman-teman. Malam-malam kita keluaran sendirian.
tanpa guide, betul banyak makanan. Jadi Tiongkok sudah berubah sekali ketika dia kaya, bahkan di situ ada McDonald, ada makanan-makanan KFC, apapun asal ada duit bisa bayar. Bahkan ada ayam Popeye itu pertama kali saya makan di situ, dengan teman saya. Nah itulah situasi developing countries. Sekarang Tiongkok sudah sangat kaya. Dia punya duit cash itu $3,5 triliun di kantong. Jadi dengan mudah dia beli saja perusahaan-perusahaan di dunia. Jadi pricing sekarang mereka nggak peduli. Mereka bisa membeli barang-barang yang bagus. Mereka punya uang. Perkembangan yang sangat luar biasa kalau dibandingkan ketika saya datang pertama tahun, saya ketemu pertama saudara saya itu sepupu saya tahun 84 di Hong Kong. Sudah berubah. Apa yang dia ceritakan nggak masuk akal lagi buat saya. Katanya segala kadal pun dimakan, kacua, apalagi tikus, apalagi ular. Wah, enak katanya. Ini yang terjadi. Jadi satu gambaran buat saudara-saudara. Nah, kalau di emerging market kita lihat di Rusia. Ini adalah Rusia. Ini sudah menjadi sangat kecil nih. Ini namanya the consortium of dia berubah. Berapa SKS? Dulu namanya Uni Soviet Socialist Republic, USSR. Di sana sebagai USSR masuk Kazakhstan, masuk lagi negara-negara yang lain, Ukraina masuk. Itu lebih luas lagi, sampai ke daratan Eropa di USSR itu masuk sampai ke belakang ini terjadi. Sekarang dia sudah hilang, karena Kazakhstan sudah tidak lagi, demikian juga negara-negara yang lain sudah mulai rontok. Kita lihat di sini, juga ada Lituania, Latvia, Estonia juga sudah tidak lagi. Dulu masuk menjadi satu, Uni Soviet Socialist, artinya Soviet Rusia. Sekarang cuma ada the consortium apa gitu dari tinggal Rusia saja, Rusia putih namanya. Tidak ada lagi di sini Kazakhstan, tidak ada lagi Armenia dan sebagainya. Ini adalah Rusia, tapi ini aja masih luas, luar biasa luasnya. Kita lihat itu Rusia. Itu bekas negara komunis dulu. Lord Yugoslav country, dulu adalah member dari Soviet States. Dulu termasuk Belarus, Ukraina, Kazakhstan. Sekarang tidak lagi. Sekarang mereka sudah berdiri dari negara-negara terpisah. Marketing in Russia. Semuanya samalah. Political and legal factor. Kita tidak begitu banyak terpengaruh oleh Rusia, kita jarang punya hubungan dengan Rusia. Karena dulunya di zaman Orde Baru itu hubungan dengan negara komunis banyak sekali larangan-larangan. Nah, terus China. Nah, China juga sisa dari sana. Antara China dengan Rusia hanya dipisahkan oleh Mongolia, Ulan Bator. Kita lihat di sini masih Rusia. Dulu namanya di sini adalah Manchuria, Harbin Shenyang. Dulu zaman dinasti Qing, misalnya The Last Emperor, itu mereka berasal dari Manchuria. Mereka menjajah Cina dulu. Dulu dinasti Yuan adalah orang-orang Mongol, misalnya Genghis Khan dan sebagainya, Temujin. Nah, dulu mereka masuk ke, artinya di sini ada tembok besar, mereka bisa menguasai Cina itu. Bahkan orang-orang Mongol itu kalah, Kubilai Khan, Genghis Khan kalah, terus datang lagi dinasti Han. Bahkan dinasti Han juga, karena ada pengkhianat namanya Go Samgui dan sebagainya, ini dikalahkan oleh orang Manchu. Dijajah lagi, jadi China itu mengalami paling sedikit 2 penjajahan di zaman dulu.
oleh Mongol, dinasti Yuan, Kalau Gatra ya, bisa. dan kemudian Ini ya, dinasti Qing. Belakangan ketika dalam zaman modern ya, masuk orang Jepang, ya, Nanjing, wah mulai nyerbu. Ya, di sini kita lihat. Lutut. Setelah tahun 1945 ribut pecah perang antara Kung Chang Tang dan Kuomintang. Ya, Mao Zedong kepala Kung Chang Tang, Chiang Kai-shek kepala Kuomintang. Ya, akhirnya kepala Kuomintang Chiang Kai-shek itu kabur ke Taipei. Ya, 1 Oktober baru saja sedang dirayakan sekarang di Tiongkok. Ya, tahun 1949 didirikanlah People's Republic of China. Di zaman Mao Zedong juga susah. Itu dikatakan oleh saudara sepupu saya, makan aja susah, ya kadal aja dimakan. Nah setelah Mao Zedong meninggal, ya, the Gang of Four kemudian ditindak. Nah masuklah ya, kelompok Deng Xiaoping yang berhasil membuat China itu menjadi maju. Sampai sekarang menjadi kekuatan ekonomi yang luar biasa. Nomor 2 sedunia. Sekarang ini udah kira-kira 1,4 miliar. Ya, the new economic superpower in Asia. Jepang menjadi kalah. Ya, Jepang menjadi nomor 3. Karena nomor 1 Amerika 18,5 triliun, nomor 2 China 13,5 triliun dolar, Jepang kira-kira 5 triliun. Nah, jadi yang terakhir adalah Jerman 3 triliun dolar. Tapi China punya duit kontan 3,5 triliun dolar di kantong pemerintah China. Nah, di sini China ya, kita lihat perkembangannya. Dia menjadi anggota WTO tahun 2001. Ya, nah berarti sebagai member ya sudah kita tidak bisa apa-apa. Ya, dulu ada import license control, protective tarif, ya, terus foreign exchange control. Sampai sekarang masih berlaku. Jadi di sana tidak terjadi ya, sistem floating, ya, artinya perubahan, ya, artinya nilai tukar itu bebas, tidak ada. Nah mereka maju, mereka menciptakan yang namanya Special Economic Zone, Shenzhen, Zhuhai, Shantou, Xiamen, Hainan. Hainan sekarang lagi dipromosikan. Ya, Putong itu di Shanghai. Sekarang selain Hainan, mereka sedang promosikan Kunming. Ya, Kunming itu mereka sedang promosikan. Ya, Kunming sebenarnya kita tahu, ya, dia adalah tempat di mana ya, Laksamana Cheng Ho itu berasal. Nah ini trade negotiation di China. Nah, di situ ada Hong Kong. Hong Kong dulu penting sekali, sekarang tidak. Dulu kalau mau ekspor, mau import harus melalui Hong Kong. Sekarang sudah tidak. Nah, Cina sudah punya Guangzhou, Shenzhen dan sebagainya. Semua adalah special economic zone. Ya, di sini kita lihat sekarang ya, bahwa market segmentation-nya baru ada di beberapa negara, Shanghai, Northern China, Southern China. Sekarang dia masuk ke selatan lagi, ya, sehingga masuk ke Hainan dan juga ke Kunming tadi seperti saya bilang. Ya, Wuhan itu daerah yang baru. Ya, kita lihat ini yang terjadi. Ya, tidak banyak berbeda dengan negara-negara yang lain. Ya. Di sini kita lihat ya, beberapa service in the new area. Ya. Nah, terus India, kita lihat India juga besar. Saya kira India penduduknya sekarang sudah lebih dari Cina, karena sudah 1,5. Ya. Kenapa? China punya pembatasan kelahiran. India tidak. Jadi orang India, keluarga India biasanya punya anak 10. Di Cina tidak mungkin, punya anak cuma 1. Nah, di sini ada Bangalore, ya, Calcutta. Nah, di sini tempat ya, artinya IT ya, timbul ya, di Bangalore. Ini pusat-pusat IT ini. Terus kita lihat juga Mumbai, ini pusat dari film-film India, ya, yang Acha itu di sini ada. Ya, nah ini Calcutta itu. Ya. Nah inilah situasi yang penting. Ya, terus ada Sri Lanka. Sri Lanka ya, dulu zaman Rama Sinta
Ini katanya tempat di mana Rahwana tinggal. Itu dongengnya. Ya, nah ini kita lihat praktik di Cina. Kita tidak banyak pengalaman dengan India. Hampir tidak ada. Dan beberapa hal India coba penting ketika kita menjual misalnya CPO ke India. Ya, dulu-dulu sebelum COVID. Sekarang tidak lagi terjadi. Saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan kepada saudara-saudara, kecuali misalnya saudara punya pertanyaan, saya persilahkan.